Jam 7 pagi datang, jam 5 sore suruh pulang, nggak mau. Sampai jam 9 malam tetap cari konsumen, bikin produk. Karena senang. Belajar sambil menyebut. Dengan rasa senang, itu kejuannya makin kuat lagi. Tapi ada konteksnya ya, nggak cuma hard skill, tapi itu tadi. Soft skills, karakter, dan attitude. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Skapenta, selamat datang di Halo Skapenta, informatif, inspiratif. Bersama saya Farid Rahmat Saleh dan rekan saya Ika Agustin Warsita Ningtyas. Ya, dan pada episode pertama ini kita kedatangan tamu yang spesial, khususnya pembahasan tentang sekolah menengah kejuruan atau vokasi. Dan ini adalah nanti beliau yang sudah melalang buana, bahkan sudah pernah menjabat di Direktorat Ditjen Vokasi. Ya. Nah, ini tentu sudah banyak pengalaman dan banyak data. Kemudian ini nanti juga kita akan kulik-kulik ya untuk motivasi-motivasi khususnya untuk siswa-siswi dan sekolah. Nah, kira-kira siapa untuk tamu kali ini? Siapa ya kira-kira tamu spesial kita yang alhamdulillah bisa hadir di SMK Penerbangan AAG Adi Sucipto. Sedikit clue mungkin Pak Farid. Beliau ini adalah Direktur Poltek Straf Jogja. Beliau juga Direktur Akademi Indonesia, Akademi Inovasi Indonesia Salatiga. Banyak sekali kalau profesi beliau itu. CEO PT Teva 2. Kemudian beliau juga adalah seorang penulis, produser juga, kemudian komisaris dan manajer. Beliau itu bergelut di bidang vokasi itu sudah sangat malang buana sekali ya, Pak Farid. Kemudian beliau juga menjadi dekan di UGM, kemudian Pak Dirjen, ini disebutnya pada tahun 2020 sampai 2022. Bacainnya panjang sekali Pak Farid, ya. Berarti luar biasa. Pendidikan, kemudian juga di nyata, kemudian juga menginisiasi ya banyak sekolah dan mungkin beberapa sekolah-sekolah yang khususnya di tingkat SMK. Betul sekali. Ya, tanpa berlama-lama Bu, kita panggil untuk ke tengah-tengah kita Bapak Wikan Sakarinto. Yeay, selamat datang Bapak. Kasih sambut rawuh di SMK Penerbangan. Silakan Bapak. Siap Bapak. Apa kabar Bapak? Luar biasa. Semangatnya. Luar biasa semangat. Tapi suaranya jadi kayak Kang Fauzi gini. Siap. Serasa basah Pak ya. Ya, karena kebetulan mohon maaf sekali my body is not delicious ini. Ada radang tenggorokan jadi enak badan. Tapi untuk SMK Penerbangan Angkasa pokoknya harus selalu siap. Terima kasih Bapak. Luar Masih biasa. keliling-keliling Pak ya ini. Masih alhamdulillah. Besok ke Madiun, Caruban, terus ke Ponorogo. Minggu yang lalu. Sebenarnya saya diundang ke Padang juga ke Flores. Cuma ini masih saya pikir-pikir karena kalau jauh seperti itu nanti politeknik saya, akademik saya jadi agak terlantar. Tapi kalau untuk SMK Penerbangan, nggak usah pikir panjang. Diundang Bu Ika pokoknya siap. Terima kasih Bapak. Ya, ini karena Bapak sudah ada di sini ya, ini kita mau ngulik Pak informasi ya. Pasti Bapak sudah punya data banyak di lapangan. Ya, pengalaman. Ya, pengalaman dan juga data ini. Pak, kalau untuk lulusan SMK ini mungkin yang banyak ditanyakan juga ya. Lulusan SMK dan dengan dunia industri itu gambarannya seperti apa? Yang paling diinginkan industri pada lulusan SMK ya atau vokasi pada umumnya yaitu lebih pada karakter, attitude, dan soft skills. Bukan hard skills. Hard skill mereka memang ya harus penting Pak, hard skill ya harus penting. Tetapi yang kami butuhkan itu adalah karakter ya, kejujuran, semangat belajarnya, semangat bekerja kerasnya, kemampuan komunikasinya, kemampuan kerjasamanya, dan itu yang mereka desperately butuhkan. Dan bahkan sering mereka cerita ke kita, ini Indonesia secara umum tidak hanya vokasi. Mereka mencari 50 SDM dengan digital skills yang memenuhi harapan mereka.
dibukalah lowongan. Yang daftar itu ada sekitar 2.000. Ribuan pokoknya. 2.000 dicari 50. Dites macam-macam mulai wawancara, administrasi, user dan sebagainya, tes psikologi. At the end yang diterima bukan 50 tapi dapatnya cuma 2. Sehingga secara kuantitatif Indonesia nggak kekurangan SDM. Secara kuantitatif kita punya hampir 300 juta penduduk. Tetapi secara kualitatif ini menjadi tantangan. Lebih pada soft skills, karakter dan attitude yang mereka butuhkan. Jurang ini kan berarti ada jurang Pak ya, Ada antara lulunya dan ada gap. Nah, ini menurut pengamatan Bapak ini yang menjadi gap itu di sektor mana? Saya lebih melihat dulu, kita nggak bisa nyalain industri dulu. Industri dunia kerja itu kan yang akan memakan hasil masakan kita ya. Ketika mereka komplain, loh kok masakanmu kok kayak gitu, aku butuhnya rawon kamu masakin, pecel dan sebagainya, itu oke lah, itu something else. Kita melihat dari diri kita dulu di dunia pendidikan. Kita terlalu fokus atau mungkin baru bisa mengajarkan lebih pada hard skills, kognitif, hard skills. Kalaupun praktek yang sifatnya itu nggak ada soft skillsnya, nggak ada kurang attitude-nya. Jadi praktek kan vokasi praktek. Tapi praktek yang tidak ada daya inovasinya, kemampuan komunikasinya, soft skill-nya itu kurang. Nah, ini menjadi gap. Ketika kita cara masak atau cara ngajarnya itu lebih pada hard skill dan kognitif, kurang pada soft skills dan karakter dan attitude yang mereka butuhkan itu, nah di sini ada gap. Jika ketika ini lulus sampai sini di training lagi, kan lucu, di sini dimasak berat sampai 3 tahun ya, kita didik di SMK 3 tahun kan kita kayak masakan. Sampai sini dicicipin loh, nggak cocok, dimasak ulang, di training ulang, kan jadi boros. Buang waktu, buang tenaga. Nah inilah yang namanya belum match itu ini. Kalau link sih ya kadang sudah link, MOU, tanda tangan, foto-foto masuk orang gitu ya. Tapi link and match ini yang menjadi tantangan. Nah sembari kalau di dunia industrinya juga punya gap juga. Mereka juga agak bingung mengartikan pendidikan itu seperti apa. Sehingga mereka juga ketika diajak masuk ke sini, yuk kita didik bareng, bikin kurikulum bareng, kita ajar bareng. Nah mereka juga kurang, ya mereka udah mulai lebih paham, tapi masih agak belum paham juga. Nah di sini link and match harus dibangun antara fokus di dunia kerja. Memang benar-benar link and match ini tidak hanya menjadi sebuah branding, tapi memang sebuah jargon. Betul, memang benar-benar real terjadi praktik, begitu ya. Memang yang dibutuhkan industri itu apa sih? Jadi soft skills, attitude, karakter, hard skill juga. Yes. Sementara yang kita masak cuma sementara hard skill. Hard skill. Dan memang harus siap ya Bapak. SMK ini menunjukkan performa terbaiknya saat ini. Harus, karena dunia piramida kita, dunia piramida SDM kita butuh yang lini bawah itu banyak, dan itu SMK. Jadi kalau SMK kita maju, Indonesia maju. Itu indikator yang sangat valid menurut saya. Sesuai jargonnya, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Betul sekali. SMK kuat menguatkan Indonesia. Ada doa di balik itu semua. Jadi itu juga salah satu solusinya dengan TEVA itu Pak ya. Masa untuk ini, kalau platform utamanya tetap link and match. Kan di link and match kan ada 8 poin itu, 8+I, kurikulum sampai ke PBL, TEVA. Nah, dengan link and match ini kan ada kebutuhan kurikulumnya dibuat lebih fleksibel, adaptif dan agile. Which is itu sudah dengan kurikulum Merdeka. Tetapi yang paling mendasar, lebih dasar lagi adalah mindset guru dan kepala sekolah. Mindset guru dan kepala sekolah. Cara ngajarnya itu harus berubah. Nah, karena dalam kurikulum Merdeka ini sangat nanti akan kita andalkan teaching factory atau TEVA. TEVA ini dan kurikulum Merdeka ini sudah disiapkan. Tetapi kalau guru cara ngajarnya masih pola lama, mindset lama, masih kognitif, masih suka hafalan, ini ya gembos nanti. Jadi kalau kesimpulan saya, kalau mindset guru dan kepala sekolah itu memang kuat, leadership-nya sudah growth mindset, kurikulumnya juga sudah agile adaptif, di atas kurikulumnya ada teaching factory, nah itu nanti kita akan menyelenggarakan pembelajaran itu adalah mengalami. Teaching factory itu adalah membuat anak itu nyemplung ke dunia nyata. Belajar berenang ya nyemplung ke kolam. Bukan belajar berenang tuh teori. Ketemu kalau perlu ke laut.
ngadepin ikan aneh, ngadepin gelombang yang berubah-ubah. Nah, itu dengan Teaching Factory. Dan saya lihat Teaching Factory SMK ini, SMK yang mengundang saya ini. Masya Allah. Mas, terima kasih Bapak. Tapi jangan puas dulu. Selalu ada space for improvement. Betul. Saya tadi kan ada evaluasi. Harus lebih baik lagi, harus naik level. Kalau perlu mengimbaskan, mengajarkan ke SMK yang lain. Tapi secara spirit, secara kenekatan, secara modal nekat, insting, saya kasih jempol itu. Direktur Teva-nya sudah berani Teva yang langsung jalan. Cuman kan masukan saya tadi itu Teva harus masuk ke platform kurikulum. Sehingga mapel-mapel yang lain juga fokus bersama Teva yang sama. Jangan sampai mapel yang lain ngasih PR sendiri, ngasih cerita sendiri, tidak satu Teva yang sama. Nah, di situ tantangan itu tadi sudah clear. Teva ini nanti dalam 5 bulan lagi saya gantian belajar ke sini untuk buat Teva. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi alhamdulillah Wika untuk sekolah kita semua Penerbang Cipto ini termasuk dengan Tevanya. Karena udah bulan di jalan. Tapi kan insting itu nanti di fine tune atau dicocokin dengan kurikulum sehingga guru-guru lebih kompak, guru-guru normatif adaptif juga kompak, guru bahasa Indonesia, guru matematika juga kompak, guru Teva nggak cuma guru kejuruan. Nah ini makin powerful karena ekosistemnya semangatnya udah kuat, leadershipnya udah kuat. Izin masih belajar Bapak. Kalau ada helm dipasang, agak sedikit ya. Baik, bahwa memang ya itu tadi Pak, ketika memang kita tahu bagaimana mengimplementasikan itu dengan anak-anak ya harus terjun langsung merasakan, yaitu kadang ada perasaan yang aduh kok belum umurnya ya sepertinya itu loh Bapak, yang mungkin ada di kami masih ada 1-2 yang ini udah cocok belum sih, nanti bagaimana seperti itu. Gini, anak-anak ini yang berada di belakang kamera kita ini, siap. Mereka kan lulus akan menghadapi dunia nyata. Iya. Dunianya itu tuh kejam. Dunia nyata tuh berat. Hidup tuh berat kata Ferguson kan. Iya betul. Berat betul. Cari duit susah, cari konsumen ya susah, bikin produk juga susah. Itulah dunia nyata dimasukkan ke dalam pembelajaran. Sehingga kalau praktek renang cemplungin ke laut itu ketika masa sekolah, nanti mereka akan lebih siap. Tapi kita bikin mereka itu senang. Seperti game Teva itu. Ada konsumen, ada produk nyata, tapi tetap dilandasi kurikulum. Jadi bagi mereka itu belajar sambil berproduksi dan itu menyenangkan. Nah disitulah nanti pemaknaan mengenai apa sudah cukup umur atau enggak. Yang mereka memang dilatih untuk itu. Kalau nanti sudah cukup umur nggak dilatih, malah kaget mereka melihat dunia nyata loh kok beda ya. Itu bikin industri kecewa. Mereka nggak siap kerja. Betul sekali. Karena memang kadang kenyataan, betul tadi si Bapak, kenyataan tidak seindah angan-angan. Kadang kalau kita nggak siap menghadapi itu semua. Itu kata Ferguson. Itu berat. Jangan dibayangkan kalau belajar gara PR nggak jadi, nanti gurunya juga kasihan toh, ya udah lulusin saja. Atau mungkin kalau dikasih PR sibuk push rank atau Mobile Legends gitu ya, main game online lupa gara PR, pasti sama guru juga tetap dikasihani. Tapi itu bikin siswa terlena. Nah kalau Teva ngadepin konsumen nyata, produk nyata, nanti kalau nggak perform, konsumen kecewa. Betul. Apalagi sudah menghadapi industri. Ini kalau udah dikembalikan karena nggak cocok nih, nggak sesuai, ketika quality control berarti ya ada evaluasi di dalamnya, seperti itu. Dan kurikulum kita sudah semakin support untuk Teva ini, kurikulum merdeka. Cuman ya itu kalau gurunya, mindsetnya belum berubah, mau kurikulum apapun, ya jadinya bukan Teva, ya pembelajaran biasa, cognitive hard skills. Betul. Poinnya adalah semua harus mensupport ya Bapak. Ketika seluruh guru harus menyatu. Kolaborasi antar guru, antar mata pelajaran, termasuk sejarah, bahasa Indonesia itu jangan cuma hafalan. Bahasa Indonesia itu ngajarin anak nanti bisa presentasi di depan calon konsumen, bikin proposal, bikin surat penawaran, memimpin rapat, membuka rapat, public speaking. Nah disitulah mata pelajaran seperti bahasa Indonesia itu bisa mendukung Teva. Kemampuan nyata gitu ya Bapak. Soft skills komunikasi. Ya, jadi hard skill ya mungkin yang di teknik juga di compare dengan soft skill. Ya kalau cuma hard skill doang
industri bisa kok ngajarin hard skill cukup 2 bulan. Cuma bilang gitu, Ya, betul. udah Pak Wikan kasih saja kami anak yang jujur, anak pekerja keras, Siap. anak yang bisa komunikasi, udah 3 itu aja, nanti kami didik lagi. Saking seperti itu sarkasnya dunia industri Iya, itu. dunia industri. Sampai kayak nggak percaya sama dunia pendidikan. Tapi semakin kesini SMK semakin baik, makin baik. Ya, SMK terbangan ya ada. Amin. Siap. Jangan Selalu berprogres. jangan ragu sekolah di sini ya. Siap. Terima Digembleng kasih. betul, digembleng karakternya, semangat juangnya, dan nggak cuma itu, kreativitasnya, critical thinkingnya dengan teaching factory yang hari ini akan semakin disempurnakan lagi. Oh, mesinnya sudah ratusan juta loh. Ya kan? Wow. Siap. Saya bantu promosi. Omset teaching factory-nya SMK ini itu untuk yang teknik mesin sudah puluhan juta per bulan, berarti ratusan juta per tahun Siap. omsetnya. Saya challenge 2 kali lipat dari dalam 5 bulan lagi. Wow. Tim bersiap. Karena TEFA itu syaratnya adalah siswa harus di-challenge. Iya, Harus ada target real bagi siswa. betul. Kalau enggak, itu bukan TEFA. Betul. Targetnya boleh omset, boleh target produksi, boleh target apapun, tapi anak harus dibikin kesepakatan dulu bahwa ketika nanti pembelajaran TEFA, kamu akan dibikin satu tim nanti mencapai target bersama. Satu tim itu bisa kakak kelas bergabung dengan adik kelasnya. Boleh. Bisa, itu nggak mungkin ada bully itu. Siap. Nah kalau dibully adik kelasnya itu tim nggak mencapai target malah usap semua nggak lulus semua itu repot kan. Pasti akan membantu adik kelasnya dalam satu target yang sama TEFA itu. Jadi nanti kakak kelasnya ngajarin adik kelasnya. Itu makin pintar kakak kelasnya. Karena cara belajar terbaik itu ngajarin. Peer teaching ya Bapak? Macam-macam TEFA itu bisa berkembang. Untuk motivasi Bu Ika ini Ya, siswanya, karena kan betul. ya mereka tentu belum tahu dunia luar Pak ya, sedemikian gamblang bagaimana industri itu sangat kompetitifnya. Masukkan ke sekolah dalam bentuk TEFA. Dalam bentuk Teaching TEFA. factory. Betul. Teaching factory untuk mengajar. Maka yang pintar harus anak. Kalau guru yang pintar Udah biasa. ya mungkin bukan TEFA tapi FA. Pak. Nggak ada teachingnya. Yang pintar harus anak, yang pintar cari proyek, yang pintar memuaskan konsumen, yang pintar memecahkan masalah, yang pintar cari problem dan ada solusinya, anak. Nah itulah filosofi TEFA. Guru itu kadang-kadang menjadi teacher, kadang-kadang menjadi coach. Nah role ini harus dimainkan di dalam guru masa depan. Dengan mindset untuk growth mindset guru itu harus ke sana. Nggak cuma teaching tapi coach. Beda teaching dan coaching. Bedanya apa Bapak? Mungkin bisa Kalau share, teaching, Bapak Ibu. teaching itu somehow itu ya kayak ngajarin ya, kayak ngisi kepala ini misalkan ya. Kalau teaching itu ini anak ya, kita tuh kayak ngisi, masukkan ilmu, ngajarin, ngomongin gitu. Ya. Tapi kalau coaching ini anak, dia harus mampu mengisi dirinya secara mandiri dan sepanjang hayat. Nah, Ya, itu filosofi coaching itu anak itu ditantang, kemudian dipojokkan sehingga keluar the best versinya dia, the power of kepepet dia, sehingga dia mampu belajar hal baru sepanjang hayat. Nanti kalau udah lulus dia kan menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Dunia terus berubah, pasti ilmu teknologi terus berubah. Anak harus belajar terus, tapi yang harus kita legasikan ke anak itu yaitu spirit, karakter, attitude, kemampuan komunikasi, kreativitas. Nah disitulah coaching itu akan sangat berefek pada teaching factor. Ada kesan Iya. yang memang Saya dimiliki anak-anak. tuh bingung betul ini. Suara saya kok jadi Kang Fauzi gitu. Suara saya aslinya itu cempreng asli. Tapi Serat basah. pagi-pagi itu Iya. radang tenggorokan ada darahnya. Terus saya minum obat. Terus tadi kan ngisi workshop ya. Workshop. Nah gitu terus Alhamdulillah. suaranya jadi menguap gini nih. Jadi Alhamdulillah. saya memompa, saya harus mengeluarkan suara benar ini. Demi SMK Penerbangan AG Demi Sucipto. SMK Penerbangan AG Sucipto. Terima kasih. Makanya terima kasih sekali loh Bapak. Ini sudah sangat menginspirasi kami semua. Ya, kita saling belajar, Siap. Saya juga mendapatkan banyak inspirasi dari SMK ini. Oh, siap. Saya Alhamdulillah. tunggu betul nanti kalau ini terus berubah dalam waktu setengah tahun atau 1 tahun gantian saya yang kesini tuh belajar. Oh, Ada wow. yang PR apa? kami nih jadinya. Jadi deg-degan ini kami Bapak. Harus deg-degan karena manusia hidup itu jantungnya lo deg-degan. Oh, siap. Berhenti lain ya. Baru berhenti malah bahaya. Kalau berarti eksisi. Baik. Siap. Oke Bu, mungkin yang terakhir nih Pak, ini kan
Ya siswa-siswi itu ketika mungkin masuk di SMK khususnya mungkin SMK penerbangan juga ini kan orientasi kejuruannya mungkin belum bulat penuh Pak. Ya. Mungkin dari Pak Wi kan ada motivasi mungkin untuk biar lebih menggeluti mendalami dan syukur-syukur nanti ini juga bisa lebih keluarnya atau setelah lulus itu bisa secara SDM kompeten. Tadi sih memang pakai TEFA ya. Cuma saya mau nambahin dikit. Filosofi pendidikan itu kan kalau anak baru gabung, biasanya kan kita ngajarin itu mulai dari ngajarin teori, setelah itu ngajarin praktek, setelah itu baru dicobain itu dalam bentuk magang atau PKL. Nah, kalau saya malah justru nomor 1 itu jangan teori, ngajar teori, tapi langsung cemplungin. Tapi nggak kerja, tapi cemplungin nyicipin dunianya. Coba kalau saya kasih kuliah ya, kan saya ada kampus tadi di Salatiga itu. Minggu pertama atau 2 minggu pertama itu kuliah kami itu bukan di kelas. Bukan di kelas dosen mengajarkan dasar-dasar apa, teori pengantar, teknik mesin, enggak. 2 minggu, 1 bulan awal itu mahasiswa kami itu kita cemplungin ke kitchen factory kami, industri kami, rasain, lihat, cicipin, feel everything, dan temukan passion. Temukanlah dirimu di masa depan kalau kamu menggeluti. Bayangkanlah seperti apa dirimu di masa depan. Nah itu selama 2 minggu sampai 1 bulan. Baru saya kasih nanti setelah itu dasar-dasar teori atau praktek. Nah plus langsung cepet TEFA lagi. Nah gini maksud saya. Nah, sebenarnya SMK ini cukup istimewa ya di mata saya. Karena kan ada unsur kesamaptaannya. Kedisiplinannya, kemudian attitude-nya itu saya dibentuk dari, karena ini dekat dengan pangkalan udara ya, sehingga TNI AU ya, sehingga karakter kedisiplinan itu kan menular ke sini. Sebenarnya itu juga sudah something sih, sudah sesuatu ya. Cuma saya mau nambahin benar-benar di minggu-minggu awal itu tumbuhkan passion. Kalau kalian itu passion di sini, kamu suka dengan ilmu ini, dan kamu tahu 5 tahun atau 10 tahun lagi kamu mau jadi apa, entah kamu kuliah atau langsung kerja, kamu mau jadi apa, kamu tahu pekerjaan apa, dan kamu suka pada pekerjaan itu, sehingga dia punya mimpi di masa depan, dia punya passion yang dia sukai, do what you love and love what you do. Nah nanti di sini kejuruan itu makin tumbuh, nggak bisa dipaksa itu. Nanti semakin dengan TEFA dia akan semakin menemukan dirinya sendiri. Dia akan fokus kemana, sama-sama teknik mesin, dia mungkin fokus ke desainer atau ke mesin operator, atau mungkin malah ke logistik manajemennya atau ke marketingnya. Nah dengan TEFA itu nanti akan mempertajam lagi. Mana kira-kira kaki ini akan melangkah begitu ya Bapak? Dan dia akan lakukan itu dengan senang kok. Tadi itu sudah cerita. Anak-anak kan senang ke TEFA, kalau udah pulang malah sedih. Sama di kampus saya. Jam 7 pagi datang, jam 5 sore suruh pulang, nggak mau. Sampai jam 9 malam tetap cari konsumen, bikin produk. Karena senang. Belajar sambil menyebut. Dengan rasa senang, itu kejuruannya makin kuat lagi. Tapi ada konteksnya ya, nggak cuma hard skill, tapi itu tadi. Soft skill, karakter, dan Betul. Kalau di tahun 2021, mungkin di tahun 2022 kami banyak belajar ke sekolah lain, kami hanya mendengar cerita, tapi setelah belajar di sekolah lain, kami merasakan Bapak, bagaimana alumni yang bisa dikatakan alhamdulillah sekarang sudah menjadi karyawan kami juga, itu kok minggu mau masuk sih Kak? Gabut ngapain? Karakter itu itu karakter, dan alumni sini kan juga di Tech Engineering. Betul, di Tech Engineering Salatiga. Mereka senang dengan alumni sini. Siap. Perusahaan kami di Salatiga. Bahkan Mas Arfian itu ketika kemarin kami menyampaikan, Mas kita mau kirim magang untuk gambar gimana? Mau berapa Bu Ika? Loh, berapa? Izin 1? Kok 1? 5? 10 kita siap. Wow. Jadi kalau industri sudah senang sama sebuah sekolah atau SMK, dia malah pengen terus. Siap. Kalau industri nggak dong-dong pada sekolah, ini ngirim 1 aja, tolak-tolak. Siap. Jadi industri itu butuh tenaga kerja, tapi ya itu kualitas, karakter. Ya, insya Allah SMK ini akan jadi inspirasi lah untuk Indonesia. Amin. Dan memang harus bisa mengimbaskan ke
Mungkin lingkup SMK penerbangan ngajarin SMK kami. yang lain. Amin. Oh ya, ke SMK yang lain atau SMK Di Jogja. Walaupun menurut kami masih berproses juga. Gak apa-apa, itu merendah itu berarti karakternya. Tidak. Rendah hati. Oke, sebelum closing meeting, Bika mungkin ada pertanyaan. Siap. Ini Bapak, alhamdulillah ini Bapak berkenan hadir dan lulusan kami juga alhamdulillah banyak terserap di industri dan memang ini real. Memang yang di SMK Saraswati itu industri itu malah tanya lulusan TEFA bukan. Kalau TEFA tutup mata ambil semua saya. Tapi yang reguler tar dulu dites dulu. Siap. Sampai gitu. Betul. Itu yang memang benar-benar dialami juga kan. Dialami Bapak. Kalau yang anak TEFA langsung diambil. Langsung diambil. Bahkan saya pribadi Bapak karena izin ketika main ke MIFA SMK penerbangan gitu, ketika mesin mati itu sekarang hati terasa hampa. Karena tidak berproduksi. Tapi terlalu cepat alhamdulillah sesuai lebih cepat daripada deadline. Hampa. Tidak hanya masuk. Kalau mesin mati kan rasanya kayak gimana gitu. Harusnya berproduksi karena ternyata, itu target. Betul. Ternyata kata siswa, alhamdulillah di penggerak atau leader TEFA mereka lebih selesai lebih awal. Ini yang seperti mimpi di tahun lalu tapi alhamdulillah terwujud dan sudah 1 tahun ini berjalan reguler bahkan sampai mendapatkan omset yang di luar ekspektasi kami awal. Juta. Wow. Bismillah. Wow. Satu year itu bisa dalam 1 tahun ke depan omset bisa jadi 1 miliar. Wow, ya amin. Jangan mungkin. Dengan Siap. karakter seperti ini. Siap. Dan memang siswa yang akan kami bawa ke arah sana. Siswa, jangan gurunya. Siap. Gurunya sebagai coach saja. Siap. Karena yang siswanya harus jadi orang hebat itu siswa itu dari produk TEFA. Kita terjunkan semuanya gitu ya Pak. Biarkan mereka yang ngalamin semua. Ngadepin masalah, ngadepin konsumen rewel, ngadepin komplain konsumen itu ilmu yang harus dipelajari langsung oleh si siswa. Ngadepin deadline, target, di reject sama konsumen produknya karena kualitasnya nggak mencapai. Betul. Bahkan ternyata sirkulasi industri itu sudah kami rasakan dengan evaluasi mingguan bahkan bulanan Bapak dengan anak-anak. Jadi kita cuma nontonin mereka itu memimpin para adik-adiknya, leadershipnya kemarin gimana, targetnya apa, siap. Mungkin challenge tahun 2 tahun ke depan saya mau challenge Eva-nya nggak maklum tapi create produk sendiri. Wah, siap, amin. Brandnya apa? Masuk banyak sekali SMK, AG gitu ya. Iya. Nah itu aja brand. SMK AG. Karena kan masih ada pesanan dari konsumen kan. Nah, kalau bisa udah punya produk sendiri, desain sendiri, omsetnya bisa. Branding sendiri. Siap. Apalagi kalau mungkin bisa nggarap produk-produk dirgantaraan gitu. Berproses ke sana Bapak. Saya doakan. Tantangan. Ya, mungkin yang terakhir Pak, ini sebagai closing statement Bapak mungkin ada motivasi ya mungkin. Ya, saya pikir sih tidak semua sih. Ya SMK ini cepat berani meskipun mungkin ya masih banyak yang harus diperbaiki lagi, tapi sudah mencapai satu target tersendiri. Saya cukup appreciate, saya optimis dengan Gym Factory SMK penerbangan di Cipto ini. Tapi ya selalu itu, jangan pernah berpuas diri. Pokoknya terus be better, nggak hanya be the best. Demikian aja, terima kasih. Saya tutup pantun ikan dulu jalan-jalan ketemu Mas Raffi Ahmad. Cakep. Thank you very much. Jadi kami nggak bisa nutup dengan pantun. Saya bantu. Cincin dan itu kasih cukup sekian, terima kasih. Iya. Ini saya bantu juga Bapak Ateng bawa kayu, thank you. Thank you. Dirapel Bu Ika. Saya masih punya 90 lagi. Tidak capek dari pagi tadi beliau mengisi Zoom, kemudian workshop. Untuk SMP di telepon Bu Ika ya. Siap, terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Pak Wika. Ya, informasinya dan inspirasinya. Sama-sama belajar. Kami akhiri untuk Harus Kapenta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.